wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Latifah Fadila dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi, kelas E1, NIM 040105200018. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Komunikasi, yaitu Sosiologi Komunikasi. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih tentang apa itu Sosiologi Komunikasi. Sosiologi itu ilmu yang membahas tentang ilmu sosial dan komunikasi, hubungan antara dua orang atau lebih. Jadi, Sosiologi Komunikasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang melibatkan individu atau kelompok sosial. Jadi, hari ini saya akan membahas mata kuliah Sosiologi Komunikasi, topik pengertian sistem komunikasi, relasi komunikasi antar personal, dan komunikasi interpersonal. Sistem komunikasi. Apa itu sistem? Menurut Short dan Fox, sistem berasal dari bahasa Yunani sistema yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian. Serupa dengan pendapat Short dan Fox, Littlejohn 1999 mengartikan sistem sebagai seperangkat hal-hal yang saling mempengaruhi dalam suatu lingkungan dan membentuk suatu keseluruhan, sebuah pola yang lebih besar yang berbeda dari setiap bagian-bagiannya. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan berbagai macam hal yang dilakukan sehari-hari tidak dapat terlepas dengan teknologi. Adanya manfaat dari perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi juga dapat dirasakan pada semakin berkembangnya sistem komunikasi dalam komputer. Komputer sebagai salah satu bukti adanya perkembangan teknologi pastinya sudah tidak asing lagi hadir dalam kehidupan sehari-hari. Sistem komunikasi dan sistem jaringan. Perubahan teknologi yang semakin pesat menjadikan adanya perubahan yang signifikan pula terhadap berbagai macam hal dalam dunia teknologi. Beberapa perkembangan tersebut seperti pada perkembangan komputer, sistem data, sistem komunikasi, dan lain sebagainya. Sistem komunikasi sendiri sebenarnya merupakan gabungan dari adanya perangkat keras dan perangkat lunak yang diciptakan untuk menyampaikan informasi atau komunikasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Perkembangan sistem komunikasi tersebut juga berpengaruh pada perkembangan sistem komunikasi dalam komputer. Komputer juga dianggap menjadi suatu komponen yang penting dalam sistem komunikasi. Hal ini dikarenakan komputer memiliki peran penting dalam proses perubahan data menjadi informasi. Contoh-contoh peralatan komunikasi. Ada telepon, faksimil, radio, televisi, laptop, dan handphone. Contoh peralatan dalam sistem jaringan. Ada server, client, router, dan modem. Relasi komunikasi antar personal dan komunikasi interpersonal. Relasi merupakan upaya menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu klien, rekan kerja, bawahan, maupun atasan, sehingga sangat menentukan keberhasilan pimpinan dan organisasi yang dipimpin. Komunikasi antarpersonal. Istilah komunikasi antarpersonal lebih efisien dipakai untuk memindahkan komunikasi dari satu orang kepada orang lain, meskipun tidak perlu face-to-face. Komunikasi antarpersonal adalah proses di mana satu orang merangsang makna pesan, verbal dan non-verbal yang sudah ada dalam pikiran orang lain. Konteks komunikasi interpersonal banyak membahas tentang bagaimana suatu hubungan dimulai, bagaimana mempertahankan hubungan dan keretakan suatu hubungan. Bentuk komunikasi antarpersonal. Ada inescapable, komunikasi antarpersonal tidak dapat dihindari. Ada irreversible, komunikasi antarpersonal tidak dapat ditarik kembali.
Complicated, komunikasi interpersonal itu rumit. Hal ini karena melibatkan diri seseorang yang harus dipersepsi baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain dan sebaliknya. Dan ada kontekstual. Komunikasi interpersonal kontekstual seperti konteks psikologi, budaya, lingkungan, dan konteks hubungan. Manfaat komunikasi interpersonal. Menurut Johnson, 1981, 1. Komunikasi interpersonal membantu perkembangan intelektual dan sosial individu. Dan yang kedua, identitas atau jati diri seseorang terbentuk dalam dan melalui komunikasi dengan sesama. Dan ketiga, menguji cara pandang terhadap dunia. Keempat, menjaga kesehatan mental. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Komunikasi ini bisa antar dua orang atau lebih. Komunikasi ini juga nggak melulu lewat kata-kata, tetapi juga dari bahasa tubuh dan ekspresi. Sifat komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua individu atau lebih yang masing-masing saling bergantung. Dan kedua, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua individu atau lebih yang masing-masing saling bergantung. Dan yang ketiga, komunikasi interpersonal berada pada sebuah rangkaian kesatuan. Dan yang keempat, komunikasi interpersonal melibatkan berbagai pilihan, seperti halnya video yang terpapar dalam tugas bahasan komunikasi interpersonal. Dari situ dapat dianalisis. 1. Melakukan komunikasi seolah sudah mengenal lebih jauh. Hal ini menggunakan komunikasi psikologi dan si komunikan dapat memahami pesan dengan cepat. Dan yang kedua, komunikasi perspektif sosiologi di mana si komunikator mampu memahami keadaan sekitar. Dan yang ketiga, penggunaan etika dalam prinsip komunikasi interpersonal. Manfaat mempelajari komunikasi interpersonal. 1. Dapat mendatangkan manfaat intelektual termasuk di dalamnya pemahaman yang mendalam terhadap diri dan orang lain serta hubungan interpersonal. Dan yang kedua, dapat memberikan manfaat praktis termasuk di dalamnya pribadi, sosial, atau hubungan dan profesional. Dan yang ketiga, komunikasi interpersonal sangat penting bagi kita secara fisik. Mereka yang memiliki hubungan interpersonal baik lebih sehat secara mental dan fisik. Dan yang keempat, komunikasi interpersonal membantu kita memenuhi kebutuhan sosial kita. Dengan memahami proses komunikasi interpersonal akan memberikan pandangan terhadap bagaimana suatu hubungan dapat menjadi lebih sukses dan memuaskan. Dan yang kelima, melalui penelitian komunikasi interpersonal dapat membuat kita berpikir bahwa kita berkomunikasi dalam suatu hubungan dan menyadari bahwa secara aktual komunikasi dalam suatu hubungan adalah sangat berbeda. Terima kasih video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya dalam proses belajar. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.